Pemirsa, pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk kemajuan suatu bangsa. Menjadi bangsa yang maju ini merupakan cita-cita oleh seluruh penduduk di dunia ini. Dan tentunya pemirsa, pendidikan ini juga melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini juga dibutuhkan beberapa peran dari sektor-sektor terkait. Salah satunya adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP. Nah, di Saung Bercakap kali ini kita langsung saja akan berbincang bersama Kepala dari LPMP Provinsi Jambi. Sudah ada Bapak Dr. Abdul Kamil Marisi MPD. Selamat pagi, bagaimana Selamat kabarnya pagi, Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Baik, ini kalau kita berbicara terkait dengan mutu pendidikan, di sini LPMP juga berperan Pak ya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, bagaimana keberadaan dari LPMP Jambi ini dan juga bagaimana visi dan juga misi yang dijalankan di Provinsi Jambi? Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan ini di seluruh provinsi ada, salah satunya itu di Provinsi Jambi ini. Oke. Adapun fungsi daripada LPMP ini adalah pertama untuk mengajak seluruh sekolah dalam melayani pendidikan itu sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Kita berharap dengan adanya LPMP ini bisa mendampingi nanti sekolah-sekolah untuk menuju sekolah yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Itu harapan pertama kita. Jika sekolah itu sudah melayani siswanya sesuai dengan standar nasional pendidikan, maka kualitas atau mutu pendidikan itu otomatis akan meningkat. Iya. Karena meningkatnya suatu produk itu bagaimana prosesnya dilakukan juga harus sesuai dengan standar yang terbaik agar produknya juga menjadi produk yang terbaik. Dari data yang kita lakukan selama 3 tahun itu yang sudah kita analisis sampai 2018 mulai dari 2016, 2017 dan 2018 itu setiap tahunnya ada peningkatan sekolah itu menuju standar nasional pendidikan. Memang kita kategorikan di dalam proses perbaikan itu, kita potret dari mulai SNP 1, SNP 2, SNP 3, dan SNP 4. SNP 1 itu sampai SNP 4 itu adalah proses menuju sekolah itu menuju standar nasional pendidikan. Nah, secara keseluruhan data sampai 2019 ini memang belum ada sekolah yang benar-benar SNP, Standar Nasional Pendidikan. Tapi sekolah sudah berproses karena pendidikan itu adalah berbicara pendidikan, berbicara proses. Sekolah-sekolah sudah mengalami proses. Data yang kami kumpulkan dari tahun 2016 saja di sekolah dasar itu dari 2.432 sekolah dasar seluruh provinsi di Jambi ini. Pada tahun 2016 itu masih 415 sekolah yang masih standarnya itu pada SNP 1. SNP 1, Artinya masih banyak lagi standar itu belum tercapai pada sekolah itu, baru sedikit. Pada tahun 2018 setelah 3 tahun kami melakukan pendampingan, dari 415 sekolah yang SNP 1 itu tinggal menjadi 9 sekolah saja. Ya, insya Allah tahun 2019 ini sudah tidak ada lagi sekolah yang SNP 1 itu. Ya. Selanjutnya pada SNP 2 itu tingkatannya lebih tinggi daripada SNP 1. SNP itu Standar Nasional Pendidikan level 2 dia. Nah, level 2 itu pada tahun 2016 itu 134 sekolah yang masih SNP 2. Di tahun 2018 itu sudah menjadi dari 134 itu menjadi 83 sekolah aja lagi yang SNP. Sedangkan sekolah pada level SNP 3 menuju SNP itu dari 1.743 yang SNP 3 itu sekolah-sekolah sudah punya niatan baiknya berproses. Dari 1.793 itu sudah menurun menjadi 541 sekolah. Lalu yang meningkat itu adalah level 4, sudah bintang 4. Bintang 4 itu artinya sekolah itu
tinggal 20% lagi sudah mencapai standar nasional pendidikan. Nah, itu tahun 2016 itu cuma 90 sekolah. Oke. Nah, pada tahun 2018 1457 sekolah. Nah, itu berarti kemauan sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan yang sesuai standar itu sudah meningkat, sudah berapa ratus persen itu. Nah, itu ratusan persen. Jadi kemauan sekolah, begitu adanya rapot mutu pendidikan itu yang kita berikan kepada sekolah-sekolah, sekolah ada kesadaran untuk meningkatkan kualitas untuk mencapai standarnya yang baik dalam memprosesnya, dan diharapkan nanti menghasilkan siswa-siswa yang bermutu juga. Oke, tadi ada pengkategorian Pak ya dari SMP 1 sampai dengan SMP 4. Ini apa hal yang menjadi indikator penentuan bahwa sekolah ini masuk ke dalam kategori SMP 1, SMP 2, SMP 3 dan juga menuju ke SMP 4? Tapi nanti akan dijawab Pak, kita akan break dulu sejenak, dan pemirsa kami akan kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Saung Bercakap. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Saung Bercakap, dan tentunya kita masih berbincang bersama Bapak Abdul Kamil Marisi, Kepala LPMP Provinsi Jambi. Tadi kita sempat terputus pemirsa untuk mengetahui bagaimana indikator penentuan bahwa suatu sekolah itu masuk dalam kategori SMP 1, SMP 2, SMP 3 dan juga menuju SMP 4. Ini bagaimana Pak? Jadi untuk menentukan SNP 1 sampai SNP 4 dan terakhir itu SNP, Standar Nasional Pendidikan. Itu yang kita harapkan tahun 2021-2022 itu kalau bisa sekolah sudah menuju SNP semua. Itu harapan kita. Itu yang menjadi cita-cita kita. Nah, adapun kategorinya itu kita ada batas bawah dan batas atas dalam satu kategori itu, Pak. Seperti passing grade gitu Pak ya? Passing grade gitu. Jadi kita tuh membuat poin 0 sampai 7, Pak. 0 sampai 7. Jika grade-nya bawah itu 0 sampai 2,04, ya itu dalam capaian dia mencapai standar itu, seluruh indikator-indikator itu, skor indikator itu baru sampai 2,04, berarti dia masih menuju SMP 1. Oh begitu. Nah, kalau nanti 2,5 sampai 3,7, nah itu dia SNP 2, itu menuju SNP 2. Nah, sedangkan dari 3,71 sampai 5,06 dia masuk SNP 3. Nah, sedangkan dari 5,7 sampai 6,66, nah itu dia sudah masuk ke menuju SNP 4. Sedangkan apabila dia 6,67 sampai 7 nanti, dia sudah standar nasional pendidikan. Jadi kesempurnaannya itu pada skor 7 itu kita buat. Nah, untuk mencapai skor itu ada indikator-indikator yang harus dicapai. Nah, itu. Jadi nanti kumulatif dari seluruh skor indikator itulah nanti kita menentukan dia menuju mana. Dia baru menuju SNP 1 kah? Kalau dia dari 0 sampai 2,4 misalnya nilainya itu 1,5, berarti baru mencapai, dia itu berusaha menuju 2,4. Nah, jadi dia itu baru bintang 1. Kalau kita beri bintang itu kayak hotel bintang 1. Seperti hotel lah Pak ya. Semakin tinggi bintangnya semakin tinggi juga untuk pelayanan dan juga kualitasnya gitu ya. Bahkan memang merah masih bintangnya. Ada yang merah juga masih Pak. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru muda, ada yang biru tua. Nah, kalau di Provinsi Jambi Pak, yang paling kuat untuk bintangnya ini dilihat dari sisi mana Pak? Kita dari tahun data kita di sini yang sudah masuk pada tahun 2016 sampai 2018 yang kita sudah analisis ini. 2019 ada tapi belum kita analisis. Nah, 2016 sampai 2018 itu yang standar tertinggi dicapai di
Provinsi Jambi ini adalah standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar isi. Ya. Jadi standar isi itu dan standar isi, standar proses, dan standar kompetensi lulusan. Oke, ada tiga ini, ya? tiga ini. Ya. Saya mulai dari yang tertinggi itu standar proses. Standar proses. Standar proses itu kita sudah mencapai itu 6,47. 6,47 itu kalau kita lihat tadi berarti dia pada level 4 ya. Oke. Nah, karena level 4 level standar nasional itu levelnya adalah di 6,66 sampai 7. Nah, itu. Hampir mendekati, Ya, Pak ya. sudah hampir mendekati. Jadi sudah dia pada level 4 itu untuk standar proses itu. Begitu juga standar kompetensi lulusan itu sudah 6,17, itu sudah level 4 juga. Nah, sedangkan standar isi itu yang di level 3 itu standar isi 5,71 dan standar penilaian pendidikan itu 5,94. Nah, itu pada level 3. Jadi bedanya di mana? Pertama kalau kita lihat standar proses itu bagaimana guru-guru dalam proses pembelajaran itu melayani siswanya. Nah, kalau kita lihat dari peta yang kita dapatkan ini, berarti guru-guru itu sudah melakukan prosesnya itu sudah hampir mendekati standar nasional pendidikan. Jadi ada peningkatan. Kalau kita lihat sini standar proses itu tahun 2016 kita petakan itu masih di level 3 yaitu 5,05. Di tahun 2017 masih di level 3 5,66. Di tahun 2018 sudah berubah menjadi level 4 yaitu 6,47. Jadi setiap tahun itu terjadi peningkatan kualitas guru-guru dengan guru ini selalu mengkaji rapot mutunya sehingga dia berusaha terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam melayani siswanya dalam proses pembelajarannya. Nah, itu yang peta yang kami dapatkan. Memang dari sisi lain yang perlu kita kaji lebih mendalam lagi adalah dalam proses melakukan perbaikan ini, guru-guru memang harus didampingi. Nah, siapa yang mendampingi? Kalau kami saja mendampingi LPMP ya tidak kuat kami karena kita ini jumlah sekolah yang cukup banyak, yaitu banyak di SD saja itu 2.432. Sedangkan di tingkat SMP itu ada 631 sekolah. Sedangkan di tingkat SMA itu 212 dan SMK itu 157. Banyaknya jumlah sekolah yang kita dampingi kalau LPMP sendiri tidak mampu melakukan. Jadi LPMP sudah mencoba memetakan. Nah, peta-peta mutu pendidikan ini yang kita dialogkan dengan Dinas Pendidikan. Jadi kami sering koordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana kita menyusun strategi agar menjadi lebih baik pendidikan ke depannya ini dengan hasil-hasil potret yang kami buatkan ini. Harus saling bersinergi, Pak ya, agar jadi, mutu pendidikan di Provinsi Jambi ini juga semakin mudah-mudahan juga berkualitas ini ya, Pak ya? menjadi pemikiran bersama. Bersama itu kalau di daerah itu baik dari kepala dinasnya, bupatinya, anggota DPRD-nya. Pada saat dia berbicara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka sebenarnya dia sedang berbicara tentang bagaimana insan-insan atau siswa-siswa yang dididik oleh guru-guru tadi itu didampingi untuk menjadi guru-guru terbaik dan siswa-siswa yang terbaik. Jika gurunya baik, dia memproses siswa secara baik, maka output atau produknya juga akan menjadi baik. Akan menjadi baik juga, Pak ya. Memang dibutuhkan sekali untuk kerjasama yang baik sinergi yang kuat baik juga dan juga kuat ya. Ini Pak, kalau terkait dengan pendampingan, nah tadi kan juga diharapkan beberapa instansi yang ada di Provinsi Jambi untuk saling bersinergi agar pendampingan yang dilakukan ini lebih maksimal. Kalau dari LPMP sendiri Pak, untuk pendampingan bentuk kegiatan yang dilakukan kepada tenaga pendidik yang ada di Provinsi Jambi ini seperti apa, Pak? Kita setiap kabupaten kota itu ada
ada 10 sekolah model. Jadi ada di SD itu ada 10, SMP 10, SMA 10, SMK 10. SMK itu kita sesuaikan jenjang atas itu juga 10. Oke. SMA, SMK 10. Jadi per kabupaten kota itu ada 30 sekolah binaan kita. Jadi binaan kita tuh ada 2, ada binaan dari program pusat sendiri, yang kedua dari program kreatif kita. Oke. Nah, jadi Inovasi sendiri, Pak, ya? inovasi sendiri. Jadi 30 sekolah inilah yang kita harapkan dapat menularkan kebaikan itu kepada sekolah lainnya. Maka dia sebut sekolah model. Sekolah model, sekolah percontohan, Pak, ya? Nah, dia sekolah model itu sekolah yang bisa kita modelkan. Oke. Nah, sedangkan nanti yang lainnya itu sekolah yang diimbaskan. Jadi satu sekolah itu nanti dia bisa mengimbaskan, ada 10 sekolah diharapkan. Oke. Jadi kita berharap dengan adanya 30 di kabupaten kota itu bisa mengimbaskan ke 300 sekolah lainnya. Itu harapan kita. Nah, tapi energi ini tidak akan timbul, dia hanya menjadi energi potensial. Iya. Misalnya dia mampu mengimbaskan ke sekolah itu hanya jadi potensial saja, hanya jadi potensi saja. Belum menjadi energi yang bisa menimbulkan sebuah gerak. Nah, untuk menimbulkan menjadi energi gerak, menjadi sebuah gerakan kesadaran untuk untuk semua sadar ingin mencapai mutu yang terbaiknya dari kondisi sekarang ini. Maka itu perlu tadi sinergi tadi. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Pak, perbincangan kita, dan pemirsa kami masih akan kembali, tentunya tetaplah bersama kami di Saung Bercakap. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Saung Bercakap. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Bapak Abdul Kamil Marisi. Ini panjang sekali namanya, saya panggil Pak Abdul aja nggak apa-apa, Pak Pak? Kamil lagi, Pak. Oh, Pak Kamil biasanya dipanggil, Pak, ya. Pak, tadi kan sempat kita berbincang, ini yang terakhir terkait dengan kepedulian dari kepala daerah yang tentunya ya harus terus mengecek dan juga terus mempertanyakan bagaimana kesiapan dari sekolah yang ada di Provinsi Jambi, apakah memang sudah sesuai dengan standar nasional pendidikannya, Pak, ya. Nah, terkait dengan standar nasional pendidikan, kalau dari sumber daya manusianya, dari tenaga pendidiknya, ini untuk kriteria atau capaian yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik supaya sesuai dengan standar nasional pendidikannya seperti apa, Pak? Jadi tenaga pendidik itu atau guru ya kita sebut, kita kenalnya guru saja yang lebih mudah. Guru itu paling tidak ada 4 standar yang harus dia kuasai pada saat dia masuk kelas. Pertama itu adalah standar kompetensi lulusannya, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat adalah standar penilaiannya. Penilaian. 4 standar ini yang harus dipegang oleh guru dalam masuk kelas. Saya jelaskan. Pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan pada saat guru masuk ke kelas, dia harus paham sikap apa yang tumbuh pada waktu dia mengajar nanti. Yang kedua, kemampuan berpikir apa yang akan ditumbuhkan pada siswanya. Dan yang ketiga adalah keterampilan berpikir apa yang dikembangkan oleh siswanya nanti. Jadi kita berpikir itu, seorang guru masuk kelas itu bukan memikirkan materinya, pelajarannya, tapi memikirkan siswanya. Siswa ini akan menjadi sikap yang seperti apa? Saya mengajari kejujuran apa tidak hari ini? Yang kedua, berpikirnya pada level mana? Apakah dia mampu mengevaluasi, atau dia hanya mampu menyebutkan, atau dia hanya kita beri kemampuan mengelompokkan. Sedangkan keterampilannya, dia diberikan masalah-masalah, bagaimana keterampilannya dalam menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh guru sebelum dia masuk kelas. Nah, selanjutnya dalam masuk kelas nanti dia harus paham juga yang disebut dengan
standar isi. Standar isinya. Standar isi itu berkaitan dengan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswanya. Nah, yang saya katakan tadi, kalau di situ diminta di dalam kompetensi dasar itu, misalnya materi yang akan kita ajarkan itu ternyata dipakai untuk siswa bisa menyajikan. Nah, misalnya siswa dapat menyajikan sistem pencernaan makanan. Nah, maka siswa itu kita ajari bagaimana dia bisa menyajikan. Bukan menyajikan makanan, berarti sistem pencernaan makan itu bagaimana disajikannya. Disajikannya. Nah, tentunya dalam menyajikan itu ada kemampuan menyampaikan, ada kemampuan menuliskan, ada kemampuan mengkomunikasikan, kan gitu. Nah, itu yang dikembangkan oleh guru. Jadi pada waktu nanti akhir pelajaran, di dalam kompetensi dasarnya itu kan menyajikan. Berarti selesai belajar itu nanti guru bisa menilai bagaimana orang bisa menyajikan dengan orang yang tidak bisa menyajikan. Nah, kalau berkaitan dengan sistem pencernaan makanannya itu ada alat agar dia bisa menyajikan. Kalau tidak ada materi, apa yang disajikan dia? Nah, jadi materi itu, alat itu dijadikan dasar untuk menumbuhkan pikirannya agar dia bisa menyajikan. Dengan cara ini, maka standar prosesnya adalah memproses bagaimana agar siswa bisa menyajikan. Nah, sedangkan standar penilaiannya bagaimana dia bisa menentukan siswa ini bisa menyajikan apa tidak. Kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Guru selalu membimbing agar sampai dia bisa menyajikan. Pada waktu nanti dia menjadi orang Indonesia, memang benar orang-orang yang pandai menyajikan. Gitu, bukan hanya bisa menyampaikan tapi isi sajiannya tadi tidak bermakna atau kualitasnya kurang. Karena apa? Karena belum biasa diajari menyajikan. Nah, inilah yang disebut dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu menjadi dasar kompetensi orang dalam kehidupan kedepannya nanti. Dan standar kompetensi ini juga harus berkesinambungan dilaksanakan oleh para guru. Ya, makanya kan setiap masuk kelas itu guru ditentukan kompetensi dasar apa yang harus diberikan. Baik, terakhir Pak, harapannya untuk para guru yang ada di Provinsi Jambi seperti apa? Harapan saya ada dua sebenarnya. Harapan pertama, bahwa kalau kita ingin menjadi baik, kita harus melakukan perubahan. Karena baik sekarang dengan baik akan datang, itu secara kualitas selalu berubah. Maka kalau kita masih tetap pada posisi sekarang, maka kebaikan ini tidak menjadi baik. Maka untuk menjadi baik kita harus berubah. Untuk berubah tuh kita perlu belajar, perlu semangat untuk melakukan perubahan. Makanya untuk menjadi baik itu berubahlah kita. Yang kedua, harapan saya seluruh guru itu punya energi untuk memancarkan cahaya kebaikan. Karena apabila guru itu memiliki energi kebaikan, maka pada saat pembelajaran cahaya kebaikan itu akan menyinari hati-hati siswanya. Seperti bulan yang memberikan sinar akan menimbulkan bintang-bintang yang bercahaya. Bercahaya di angkasa. Baik. Ya, itu. Jadi itulah guru yang baik, adalah guru yang bisa menyinari siswanya, sehingga sinar yang ada di siswanya itu sesungguhnya adalah cahaya dari guru-gurunya sendiri. Baik. Kita harapkan begitu. Baik, terima kasih. Ini Bapak Kepala LPMP Provinsi Jambi, Bapak Dr. Abdul Kamil Maris MPD sudah berbincang bersama kita, dan semoga semua guru yang ada di Provinsi Jambi dan juga di Indonesia semakin termotivasi untuk lebih baik lagi dan juga menjadi kejora, Pak ya, yang terus menyinari dunia pendidikan yang ada di Provinsi Jambi dan juga Indonesia. Baik pemirsa, demikian tadi kami sudah berbincang bersama Kepala LPMP Provinsi Jambi, dan tentunya kita harapkan semoga mutu pendidikan yang ada di Provinsi Jambi semakin meningkat lagi dan juga semakin berkualitas lagi. Dan tentunya terima kasih telah menyaksikan Saung Bercakap pada hari ini. Sampai jumpa.